Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ikhwan Muslim, masih di materi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oke, rekan-rekan sekalian, mahasiswa dan seluruh pendengar yang melihat video saya, ini adalah kelanjutan dari materi kita yang sudah saya pernah upload. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jika pada sebelumnya saya sudah mengulas terkait dengan konsep atau gagasan judicial review, lalu juga pada video selanjutnya saya mengulas tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang MK, maka selanjutnya kita mulai masuk ke ranah asas-asas hukum acara MK. Apa saja sih sebenarnya asas yang terdapat dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi? Oke, kita lanjutkan. Berbicara terkait dengan hukum acara MK, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa MK merupakan lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi, sehingga sering disebut dengan pengadilan konstitusi atau constitutional court. Oke, perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara konstitusional, yaitu perkara-perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Karena di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan terkait dengan wewenang dari MK itu kan konstitusional sekali gitu, artinya konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri gitu. Jadi salah landasan utama yang digunakan oleh MK untuk memutus, memeriksa, dan mengadili adalah konstitusi itu sendiri. Karena kita tahu pada video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa MK menjadi the guardian of constitution dan juga the final interpreter of constitution. Sehingga MK lah yang kemudian akan menggunakan konstitusi sebagai landasan hukum untuk memeriksa, mengadili, menguji suatu perkara. Seperti itu. Oke, ini lanjut saja. Nah, selanjutnya dalam persidangan MK sebenarnya asas-asas apa saja yang terdapat dalam hukum acaranya. Sebenarnya secara umum dalam persidangan MK tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan dengan asas-asas dalam hukum acara di berbagai peradilan yang lainnya. Tapi kita lihat apa perbedaannya atau bagaimana implementasinya di peradilan MK. Oke, asas yang pertama adalah terkait dengan jus curia novit. Oke, kita tahu bahwa asas ini tuh saya rasa ada secara universal, ini ada dalam semua konteks peradilan. Bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi, seperti yang saya sampaikan, asas jus curia novit juga berlaku di pengadilan MK. Artinya MK tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Terlebih ketika memang hal tersebut menjadi wewenang MK. Gitu. Kalaupun memang itu kemudian bukan wewenang MK, MK tetap harus memutus terlebih dahulu. Gitu. Jadi jangan ditolak dari awal gitu. Itu ya. Jadi jus curia novit. Ini asas yang memang ada dalam hukum acara peradilan MK yang sebenarnya secara universal itu diterapkan juga di peradilan-peradilan lainnya. Oke, selanjutnya asas yang kedua adalah terkait dengan persidangan terbuka untuk umum. Nah, ini lagi-lagi asas ini merupakan asas yang universal sebenarnya dalam konteks peradilan ya. Nah, bagaimana di MK? Di MK juga memiliki asas persidangan terbuka untuk umum. Jadi, setiap persidangan yang ada di MK itu terbuka untuk umum, hanya satu yang tertutup. Apa itu? Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang MK, ada yang disebut dengan RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim. Dilakukan secara tertutup karena dalam rapat tersebut hakim konstitusi menyampaikan pendapat untuk pengambilan putusan suatu perkara.
Di dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antar hakim konstitusi yang dapat berlangsung dalam tensi tinggi. Nah, dalam Undang-Undang MK disebutkan bahwa di setiap sesi proses persidangan itu terbuka untuk umum, gitu. Jadi bukan hanya bagi pihak yang berperkara saja yang boleh melihat, tapi semuanya bisa melihat, gitu. Hanya satu dari setiap proses itu yang memang tidak bisa dilihat, apa itu, yaitu RPH, rapat permusyawaratan hakim, di mana ini hanya tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh hakim-hakim konstitusi saja. Jadi benar-benar sangat private meeting, kurang lebih gitu ya. Jadi secara umum MK pun dalam beracara mereka menggunakan asas persidangan terbuka untuk umum. Oke, selanjutnya asas yang selanjutnya adalah independen dan imparsial. Nah, ini sama dalam persidangan atau peradilan lainnya, karena sama-sama mengacu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan itu diatur juga ya terkait dengan independensi dan imparsialitas. Hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar. Jadi hakim itu harus independen. Nah, MK pun sama, harus independen, meskipun misalnya dia perwakilan dari pemerintah, dari presiden. Namun ketika sedang menguji, mengadili, memutus suatu perkara yang ada kaitannya dengan presiden, misalnya produk hukum yang dikeluarkan oleh presiden misalnya, nah itu ya harus independen gitu. Jadi tidak boleh terpengaruh karena saya perwakilan DPR misalnya, maka saya tidak bisa dong menyatakan produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu tidak bisa. Jadi meskipun ada perwakilan dari MA, perwakilan dari DPR ataupun presiden, ketika sudah masuk menjadi hakim konstitusi, maka dia independen dan imparsial. Artinya benar-benar harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, bahkan dari masyarakat, media, massa, dan para pihak. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Meskipun hakim MK itu ada yang direkomendasikan oleh presiden, oleh MA, dan juga oleh DPR, namun secara penerapannya hakim tetap harus independen, tidak bisa ditekan, kurang lebih gitu. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan. Nah, bahkan perlu kita ketahui, sesama hakim pun tidak boleh saling mempengaruhi atau menekan. Misalnya ketua MK nih menekan anggotanya untuk memutus suatu perkara menjadi A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa. Karena di MK sendiri kita akhirnya tahu ada yang namanya keputusan yang berbeda. Saya lupa istilahnya. Sebentar ya, keputusan hakim yang istilahnya saya lupa. Nah, dissenting opinion. Sorry. Jadi di dalam MK dimungkinkan untuk terjadinya ada dissenting opinion, sebuah pendapat hakim yang berbeda gitu. Nah, artinya tidak mesti dari 9 hakim yang mengadili, menguji memutus suatu perkara semuanya harus A misalnya. Tidak. Hakim diberikan kebebasan untuk memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya masing-masing, meskipun sama-sama hakim gitu. Artinya itu harus bebas dari tekanan siapapun, termasuk rekan sejawat hakim sendiri. Makanya dalam putusan-putusan MK kita kenal ada yang namanya dissenting opinion. Apa pertimbangan hakim A, B, C, dan lain sebagainya, itu bisa saja berbeda. Kayak gitu. Itu ya. Artinya ini proses independensi yang sangat dijaga oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Masih dalam dissenting opinion, independen dan imparsial, hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka prejudice, melenceng atau bias, dan tidak condong pada salah satu pihak. Nah, ini kayak tadi yang saya sampaikan. Artinya benar-benar harus ada
aspek-aspek imparsialitas. Jadi ya tidak boleh mengaitkan diri terhadap suatu terhadap suatu sebuah pada pihak tertentu gitu. Tidak boleh condong gitu. Jadi benar-benar terpisah, imparsial. Hakim harus menampilkan perilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi ya kita tahu yang namanya hakim itu ya kode etiknya dia akan disorot baik di pengadilan maupun di luar pengadilan gitu. Sehingga untuk menjaga marwah hakim, ya hakim harus bisa menjaga itu baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa suatu perkara. Kayak gitu. Tadi ketika ada hubungan darah dan lain sebagainya, ketika misalnya ditakutkan ada kecenderungan untuk hakim itu untuk tidak independen dan imparsial, maka hakim harus menghindari itu. Seperti itu. Oke. Asas yang selanjutnya adalah asas cepat, sederhana, dan bebas biaya. Ini juga berlaku hampir di seluruh peradilan di negara kita. Salah satu contoh penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan adalah penggabungan perkara yang memiliki substansi yang sama, khususnya untuk perkara pengujian undang-undang. Pasal 11 ayat 6 PMK nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang dinyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang 1. Memiliki kesamaan pokok permohonan, 2. Memiliki keterkaitan materi pokok permohonan, dan 3. Pertimbangan atas permintaan pemohon. Jadi ketika ada materi pokoknya sama, materi permohonannya itu memiliki keterkaitan, dan juga ada pertimbangan dari pemohon, hakim bisa saja menggabungkan perkara itu. Biar apa ya? Biar cepat, biar sederhana gitu. Kalau bebas biaya ya di perkara apapun di Mahkamah Konstitusi, ya sepengetahuan saya memang ya itu free lah, artinya tidak ada kita membayar dan lain sebagainya ketika beracara di MK. Yang jelas secara prosedur ya harus cepat, makanya ketika ada materi yang memiliki kesamaan pokok permohonan dengan keterkaitan materi permohonan, maka ya itu bisa digabungin saja lah gitu, biar cepat gitu, biar tidak memakan waktu yang lama untuk sebuah materi yang memiliki keterkaitan atau kesamaan pokok permohonan, atau juga tadi pertimbangan atas permintaan pemohon. Itu ya, cepat, sederhana, dan bebas biaya. Oke. Untuk asas selanjutnya adalah audi et alteram partem. Wah, ini menarik. Kalau anak hukum sudah harus tahu nih, apa itu audi et alteram partem? Audi et alteram partem adalah sebuah asas hukum yang berlaku secara universal juga. Artinya ini bukan hanya ada di Mahkamah Konstitusi saja, tapi di berbagai peradilan itu hakim harus menerapkan ini, audi et alteram partem. Jadi hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Gitu. Ada dua belah pihak yang berperkara, maka hakim wajib untuk mendengarkan kedua belah pihak. Tidak boleh misalnya ketika hakim MK, karena yang kedua belah pihak itu satu dari masyarakat misalnya, yang satu dari unsur pemerintah atau dari presiden lah, katakanlah gitu. Hakim hanya ingin mendengarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh presiden misalnya, kayak gitu. Kalau yang dari masyarakat biasa nggak bisa. Artinya siapapun pihaknya, hakim harus mendengarkan keterangan-keterangan para pihak ini gitu. Audi et alteram partem gitu. Jadi hakim harus mendengarkan audio, mendengarkan kedua belah pihak, partem, parti. Yang kedua, hal yang selanjutnya, hakim aktif dalam persidangan. Maksudnya hakim aktif dalam persidangan adalah bahwa bukan hakim harus mencari-cari perkara gitu ya, bukan. Tapi hakim aktif dalam persidangan adalah kalau menurut Pak Marwar Sihaan itu menyampaikan bahwa yang namanya aktif dalam persidangan adalah hakim harus berupaya dengan keras menggali
kebenaran-kebenaran yang memang muncul dalam fakta-fakta peradilan itu, persidangan itu gitu. Bukan dalam mencari kasusnya ya gitu. Karena kalau aktif dalam mencari kasus ya akhirnya hakim menjadi kayak maklar kasus saja kan gitu. Nah, tapi tidak. Ini pun sama sebenarnya, prinsip ini menjadi prinsip yang universal di peradilan kita gitu. Artinya bukan hanya di Mahkamah Konstitusi. Hakim aktif dalam menggali informasi, menggali kebenaran material maupun formil gitu. Tapi hakim pasif dalam mencari perkara, artinya ya harus nunggu ada permohonan dulu masuk gitu. Itu ya. Dan yang terakhir itu asas praduga keabsahan. Nah, ini penting dan menurut saya menjadi salah satu ciri khas yang ada di peradilan MK. Asas praduga keabsahan. Kita tahu salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji, mengadili, dan memutus pertentangan sebuah undang-undang yang diduga bertentangan dengan konstitusi atau dengan undang-undang dasar. Nah, hakim itu harus memiliki praduga, gitu, asumsi awal untuk menduga bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif misalnya, ataupun oleh KPU misalnya, karena terkait dengan pemilihan umum ya, itu memang sah gitu secara hukum sampai nanti diputus oleh hakim gitu. Kalau asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, itu kan hakim harus berupaya untuk melihat kasusnya secara jelas, tidak boleh memberikan judgement di awal sampai nanti ada benar-benar putusan hakim kan gitu. Itu asas praduga tak bersalah. Jadi tidak boleh baru diduga, baru proses persidangannya sampai keterangan saksi, tapi hakim sudah menyatakan wah ini pasti salah dan lain sebagainya. Tidak bisa. Artinya harus ada sampai putusan yang ingkrah, yang memang benar-benar menjadi putusan tetap oleh hakim. Nah, karena objek dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah salah satunya untuk menguji sebuah produk hukum kan gitu. Nah, hakim harus memiliki prinsip melihat produk hukum itu absah, melihat suatu produk hukum itu sah secara hukum. Tidak boleh ketika ini ada yang memohonkan, berarti hakim langsung melihat oh iya memang produk ini nggak layak pakai misalnya gitu, hukum atau undang-undang ini tidak layak pakai. Nah, tidak boleh langsung memberikan asumsi di awal seperti itu, tidak boleh memberikan justifikasi di awal untuk itu gitu. Jadi ada praduga keabsahan, artinya produk hukum ini sah secara hukum sampai nanti diputuskan lain oleh hakim, kurang lebih gitu, asas praduga keabsahan. Oke, rekan-rekan sekalian, itulah asas-asas hukum yang ada dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tentunya masih banyak, tapi itulah yang kemudian menurut saya menjadi sesuatu asas hukum yang secara general perlu kita ketahui. Oke, selanjutnya kita nanti akan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.